Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair soleh-solehah. Semoga sehat selalu ya soleh-solehah. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu materi di tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, soleh-solehah. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Soleh-soleha, coba perhatikan gambar tersebut ya. Gambar tersebut merupakan contoh alat yang digunakan oleh Benny untuk menimbang benda. Kalian juga bisa mencontoh alat yang digunakan oleh Benny ya, soleh-soleha. Kalian bisa berlatih untuk menimbang benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, soleh-soleha, jika tadi kita sudah melihat seperti apa alat yang digunakan oleh Benny untuk menimbang benda, sekarang perhatikan ya bagaimana cara menimbang benda. Yang pertama, ambillah sebuah penggaris panjang. Lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang. Lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Kemudian taruh di atas piring di ujung kanan. Itulah tadi tata cara menimbang benda menggunakan penggaris ya, soleh-soleha. Nanti kalian juga bisa mempraktekannya di rumah bersama ayah dan bunda ya, soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, jika tadi kita sudah belajar bagaimana cara menimbang benda menggunakan penggaris, kali ini kita akan belajar bagaimana tata cara menimbang benda menggunakan gantungan baju ya, soleh-soleha. Perhatikan tata cara berikut ini ya, soleh-soleha. Yang pertama, ambillah sebuah gantungan baju. Gantungkan gantungan baju tersebut di tali jemuran. Kemudian, ambil 2 buah kantong plastik yang berwarna bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Kemudian, kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sebuah sendok yang akan ditimbang. Kemudian, masukkan sendok tersebut ke dalam kantong di ujung kiri. Selanjutnya, ambillah kelereng untuk mengukur berat sendok tersebut ya. Kemudian, masukkan kelereng sesuai dengan jumlah berat sendok tersebut ke dalam kantong di ujung kanan. Seperti itu ya, soleh-soleha. Nanti silakan kalian bisa mencoba juga ya di rumah bersama ayah dan bunda. Mari kita sama-sama belajar mengukur berat benda. Jumlah kelereng yang kalian masukkan ke dalam kantong disesuaikan sampai dengan kedua sisi ujung gantungan baju seimbang ya, soleh-soleha. Jika sudah seimbang, artinya sudah sama antara berat benda dan berat kelereng.
Pertama-tama, Beni menimbang dengan penggaris. Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Perhatikan baik-baik ya, soleh-soleha. Yang pertama, berat buku tulis sama dengan berat 5 kelereng. Yang kedua, ada tempat pensil. Berat tempat pensil sama dengan 8 butir kelereng. Dan yang terakhir, Beni menimbang buku gambar. Ternyata beratnya sama dengan 7 butir kelereng. Nah, soleh-soleha, jika tadi kita telah memperhatikan hasil pengukuran berat yang dilakukan oleh Beni, selanjutnya, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Ya, betul sekali. Benda yang paling berat adalah tempat pensil, karena beratnya sama dengan 8 kelereng. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Benda manakah yang paling ringan? Ya, betul sekali. Benda yang paling ringan adalah buku tulis dengan 5 kelereng. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Urutkan benda-benda pada tabel di atas. Yang pertama kita urutkan dari yang paling ringan dulu ya, soleh-soleha. Berarti urutannya adalah buku tulis, buku gambar, dan terakhir adalah tempat pensil. Nah, selanjutnya coba kita urutkan dari yang paling berat ya, soleh-soleha. Berarti urutan yang pertama adalah tempat pensil, yang kedua buku gambar, dan terakhir ada buku tulis. Ya, bagaimana? Mudah kan, soleh-soleha? Soleh-soleha, jika tadi Beni sudah mencoba menimbang benda dengan penggaris, kali ini Beni menimbang benda dengan gantungan baju. Beni menimbang alat dapur dengan buku tulis. Hasil timbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sendok aluminium. Beratnya sama dengan 2 buku tulis. Yang kedua, Beni menimbang gelas plastik. Ternyata beratnya sama dengan 1 buku tulis. Yang ketiga, Beni menimbang piring plastik. Hasil timbangannya adalah sama dengan 4 buku tulis. Nah, soleh-soleha, jika tadi kita sudah melihat hasil pengukuran berat benda yang dilakukan oleh Beni menggunakan gantungan baju, selanjutnya silakan ya kalian coba jawab pertanyaan berikut ini. Semangat soleh-soleha, semoga semuanya diberikan kemudahan ya. Setelah Beni menyelesaikan ceritanya, kemudian Udin juga mau bercerita. Udin bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Udin. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran airnya. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Teman-teman Udin mendengarkan dengan tenang.
Mereka memperhatikan bagaimana penjelasan Udin tentang penggunaan air bersih di rumah Udin. Kalian juga harus seperti itu ya, soleh-soleha. Kita juga harus belajar bagaimana cara menghemat air di rumah kita masing-masing ya. Nah, soleh-soleha, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa ya untuk mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Tadi kita sudah belajar mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu penggaris dan gantungan baju. Kalian juga bisa mempraktikkan di rumah ya, soleh-soleha. Yang selanjutnya kita telah belajar bagaimana cara menghemat penggunaan air bersih. Dan itu juga harus dipraktekkan ya dimanapun kalian berada. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.